padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 30 Mei 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 20 sampai dengan 23. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 20 sampai dengan 23. Duka cita yang mendahului kemenangan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa
seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jumpa lagi Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Kita baru saja mendengarkan Injil Lukas yang mengisahkan tentang penderitaan. Bacaan Injil ini adalah janji pengharapan yang sangat indah bagi kita. Yesus tidak menyangkal bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan, bahwa hidup ini ada tangisan. Bahkan ia berkata dengan sangat jujur, kamu akan menangis dan meratap. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia juga memberi janji bahwa duka cita akan berubah menjadi sukacita. Ini adalah janji tentang sebuah pengharapan. Dalam dunia yang kita alami saat ini, banyak dari kita yang sedang berada dalam situasi duka, dalam situasi sedih, dalam situasi bingung, dalam situasi bimbang yang membuat kita jauh dari sukacita. Kita melihat di mana-mana masih ada perang, masih ada konflik, masih ada salah paham, masih ada ketidakadilan, bencana alam, krisis, penyakit, dan banyak lagi keputusasaan yang seolah-olah tidak ada ujungnya, yang seolah-olah tidak ada habisnya. Banyak orang merasa seperti sedang berjalan dalam kegelapan, sedang berada di kegelapan yang panjang, kegelapan yang tidak berujung. Namun, justru di tengah dunia seperti inilah pesan Yesus ini menjadi penting bagi kita. Pesan ini bergema kuat dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita jika kita tetap ada bersama dengan Yesus. Jika kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus. Yesus mengajak kita bahwa penderitaan itu bukan sebuah akhir. Bukan sesuatu yang segala-galanya yang buat hidup kita ini menjadi lenyap. Tidak. Seperti seorang ibu yang menanggung sakit saat melahirkan demi sebuah kehidupan baru. Maka kita pun diminta untuk bertahan dalam penderitaan. Bertahan bersama dengan Yesus dan percaya bahwa akan datang saatnya kita melihat hasilnya, kita melihat sukacita, kita melihat damai sejahtera, kita melihat Yesus sedang membentuk kita kepada sesuatu yang baru, yang membuat kita bangkit dan mengalami kehidupan yang baru. Kita akan menerima sukacita yang sejati. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, tahun 2025 ini adalah tahun yubileum agung, tahun pengharapan. Gereja Katolik menyiapkan tahun yubileum ini sebagai tahun pengharapan. Kita tentu saja sudah mendalami tema tahun yubileum tahun 2025 ini. Siarah pengharapan artinya kita diajak untuk berjalan dalam pengharapan
berjalan bersama Tuhan yang adalah sumber pengharapan itu. Ini bukan sebuah tema biasa, tetapi ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak menyerah, untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan, dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak melihatnya secara langsung, kita tidak melihat secara terang-terangan bahwa janji Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Tetapi di setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita, jika kita menyadari Tuhan hadir di sana, kita akan mengakui bahwa inilah pengharapan yang Tuhan berikan. Inilah mujizat yang Tuhan berikan bagi hidup saya. Maka Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam semangat pengharapan, mari kita perhatikan beberapa hal penting ini. Yang pertama, jangan takut menangis. Air mata adalah bahasa jiwa. Menangislah di hadapan Tuhan. Ia tidak akan menolak hati kita yang remuk redam, hati kita yang mungkin sedang kecewa, sedang mengamuk. Tapi jangan berhenti di sana. Teruslah berdoa sampai air mata kita itu berubah menjadi benih sukacita. Yang kedua, jangan iri pada dunia yang tampaknya bersukacita, bergembira. Dunia bisa tertawa hari ini, tetapi sukacita dunia itu bersifat sementara saja, dia tidak abadi. Sukacita dari Tuhan tidak bisa dirampas oleh siapapun di dunia ini. Karena itu, tetaplah setia pada penderitaan, sama seperti seorang ibu yang terus berjuang meski sakit ketika melahirkan anaknya ke dunia. Demikian juga kita harusnya setia menjalani proses hidup ini, karena pada akhirnya akan lahir sesuatu yang indah, akan lahir sesuatu yang baru, akan lahir sesuatu yang membahagiakan hidup kita ketika kita bertahan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, bangunlah pengharapan dalam sebuah tindakan. Jangan kita hanya berharap saja, tetapi kita tinggal diam di tempat. Itu tidak akan mendapatkan hasil apapun. Di tengah dunia yang kehilangan harapan, jadilah pembawa terang. Kunjungi orang sakit, doakan mereka yang sedang menderita, bantu yang sedang mengalami kesulitan, dampingi mereka yang sedang menunggu buah hati, misalnya mereka yang sedang menantikan anak. Datang, beri pengharapan-pengharapan bagi mereka, sapalah mereka. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pengharapan-pengharapan baru bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jika kita sendiri yang sedang mengalami itu, bangun kekuatan bersama Tuhan. Bangkit dari keterpurukan kita, dan berharap, percaya, Tuhan akan mengubah situasi kita yang mungkin sedang remuk redam itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang bersemangat, yang menghidupkan kita kembali. Dan kita harus mampu melihat Yesus di tengah kesulitan hidup kita. Ingat kata-kata Yesus, "Aku akan melihat kamu lagi," dalam Ekaristi, dalam sabdanya, dalam sesama. Yesus ada di sana. Kita bisa melihat kehadirannya, kehadirannya yang memulihkan, kehadirannya yang memberi pengharapan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Kita selalu hidup dalam pengharapan yang penuh akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus akan selalu hadir di dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu,
dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.